Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabarnya? Senang sekali saya Nana Zen hadir kembali tentunya di Cilik Desa. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu anggota dewan dari fraksi Golkar, di mana beliau ini seorang multi talented banget ya. Ini dan di mana sangat menginspirasi kita semua, dan pastinya kita penasaran dong cerita beliau seperti apa. Langsung aja kita berkenalan dengan beliau. Halo Pak, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Dengan Bapak siapa? Rismanto. Bapak Rismanto. Oke, apa kabarnya Pak Rismanto? Baik. Baik ya. Alhamdulillah, senang sekali. Ini kalau boleh tahu awal mula Anda terjun ke dunia politik itu seperti apa? Ya, terima kasih. Sebenarnya tidak ada cita-cita saya terjun ke dunia politik. Hanya saja mungkin karena kehendak Tuhan, ya, melalui proses alam yang ya saya tidak ada niatan untuk mencalonkan diri. Dan ini ngomong-ngomong nih Pak, flashback ke belakang nih. Dulu pasti punya dong angan-angan pas waktu masih kecil, aku cita-cita pengen jadi apa gitu. Ya. Kalau cita-cita itu tergantung kondisi dan waktu. Kondisi dan waktu berarti berubah-ubah dong kalau gitu. Iya. Jadi ketika saya SD saya punya cita-cita SMP. Karena kebetulan juga saya hidup dari 6 anak dari bapak ibu. Saya posisinya 6 berkeluarga dan nomor 2. Bapak nomor 2? Saya nomor 2, dan kebetulan ibu saya kan usahanya dagang sayur yang sekarang masih dagang lontong di pasar Gondang itu. Kemudian bapak tani. Secara ekonomi memang tidak mendukung. Tentunya orang tua juga kurang mendukung. Bukan berarti tidak menginginkan, tapi memang kurang mendukung melihat ekonomi. Jadi saya punya cita-cita pingin sekali menjadi sekolah. Walaupun saya nggak ada temennya, satu dusun itu cuma saya. Jadi ya nggak tahu kenapa waktu itu saya pingin sekolah. Lah, disitulah saya inisiatif mencari pasir di sungai. Ya untuk uang jajan, untuk uang ABCDE. Keadaan yang memaksa. Oh gitu ya. Jadi itu salah satu faktornya ya. Iya. Oh iya. Terus kemudian dari situ kok Anda kepikiran kenapa nggak yang lain aja gitu? Ya, saya kan hidup di kampung. Iya. Dan kebetulan di pinggiran Sungai Comal. Oh iya. Lah mayoritas mata pencarian warga sekitar mencari pasir. Lah saya otomatis sudah ikut-ikutan gitu. Oh gitu ya. Berarti ngikut-ngikut yang lain gitu ya Pak? Iya, yang penting bisa jajan saja lah. Tapi memangnya itu nggak beban atau gimana gitu? Itu setiap hari dilakuin atau gimana? Iya, sepulang sekolah. Setiap pulang sekolah ya? Setiap pulang sekolah. Kebetulan saya juga hobi main di kali. Kebetulan lagi. Gitu ya? Berarti dengan senang hati ngelakuin ini? Dengan senang hati. Nah ini kan Bapak adalah salah seorang anggota dewan ya kan? Di samping salah seorang anggota dewan, beliau ini juga seorang pengusaha pemirsa. Kalau boleh tahu usaha yang Bapak geluti sekarang apa aja? Kalau usaha itu ketika menjadi dewan saya mencoba mengulas banyak. Dari peternak ayam, peternak kambing, peternak sapi. Ternyata dari berbagai macam cara yang sudah saya coba, saya gandrungnya ke ternak kambing. Ternak kambing, kenapa itu? Ya, karena suka juga sih. Jadi karena suka sama kambing. 24 jam saya di kandang kambing aja betah saya. Ya Allah. Itu kan bau, Pak. Enggak. Tapi di kandang saya enggak. Oh, enggak. Kok bisa di kandang saya enggak? Bedanya apa itu antara kandang yang lain? Sebenarnya kan perilaku saja ya. Artinya perilaku dan perawatan kandang lah. Oh, jadi bersih ya, lebih ke bersihnya ya. Betul. Oke. Terus awal mulanya dulu Bapak terjun untuk membudidayakan kambing itu gimana? Belajar dulu atau gimana itu? Otodidak. Otodidak. Ya otodidak tadi waktu saya jadi honorer. Karena honorer berapa? Saya hidup di beda kecamatan, kemudian tidak punya saudara. Akhirnya saya inisiatif, nggak punya duit ya. Akhirnya inisiatif anak pramuka tak suruh bawa bibit singkong. Kemudian saya nyangkul, kebetulan saya kan ahli cangkul. Tak tanemi buat makan saya, bukan buat dijual. Bahkan saya pernah ngalami
jam 1 malam lapar, singkongnya lagi dimakan babi. Saya rebutan sama si babi karena memang itu satu-satunya yang sudah tua, yang lainnya masih muda-muda gitu. Ya itu pernah, tapi ya sekedar cerita lah buat anak cucu saya. Jadi kalau pingin sesuatu jangan pernah mendapatkan dengan gratis. Betul. Karena nggak ada yang gratis di dunia ini. Betul sekali. Parkir aja bayar, kamar mandi bayar ya. Ya telepon aja bayar. Iya betul. Ini buat kayak pernah nggak sih mengalami kegagalan? Oh, seru. Kayak misalnya mungkin kayak kemarin apa sih virus apa gitu loh Pak, jangan sampai peternaknya jadi mati semua gitu. Nah itu sering. Pernah gitu? Pernah. Biasanya musim hujan. Musim hujan ini saja saya sudah mati berapa? 10-an ada. 10? Iya. Wah. Dan itu gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Toh selama kita mau berusaha, ya nanti kan akan tergantikan. Apapun itu. Jadi gagalnya sesuatu itu kan karena berhenti. Betul. Ketika kita nggak boleh kapok ya Pak ya? Nggak boleh. Betul. Apa ibu-ibu aja nggak pernah kapok. Masa kita yang laki-laki kapok? Iya, iya. Lebih tangguh. Betul sekali. Betul. Nah ini untuk membudidayakan kayak misalnya warga pengen terjun langsung, ibaratnya belajar ke Bapak, bisa nggak ini kira-kira? Bisa. Bisa ya? Bisa. Sekarang banyak teman-teman yang membuat komunitas-komunitas peternak kambing. Nah ini sekarang sudah ada pelatihan-pelatihan. Ya, minimal teman-teman milenial itu berpikir bahwa seenak-enaknya pekerjaan adalah mereka bikin pekerjaan sendiri. Betul, menciptakan usaha sendiri ya. Pekerjaan sendiri, betul. Usaha sendiri. Nah, dari hal itu saya kebetulan lagi dewan. Nah, tentunya kan ada beberapa bansos betul. Yang saya berikan kepada mereka atau kawan-kawan dalam bentuk peternakan. Ya tidak harus kambing. Mereka maunya lele, ya sudah, silakan bentuk kelompok lele. Oke. Mau ayam, silakan bentuk kelompok ayam. Harus diberitahu bahwa uang pemerintah ketika dalam bentuk bansos itu penerima harus kelompok, bukan individu, karena ada beberapa masyarakat yang mintanya individu ya udah bisa. Okay. Toh itu tujuannya untuk mengangkat ekonomi mereka. Betul. Bergotong royong, betul. Berkomunikasi dan sebagainya. Oke, jadi seperti itu pemirsa ya. Jadi bansos itu ditujukan untuk masyarakat, harus bareng-bareng, berkelompok. Jadi nggak cuma buat individu aja, seperti itu ya. Seperti yang Bapak tadi udah ceritakan. Terus kemudian selain itu apa lagi Pak? Ya saya menggeluti sarung goyor tenun. Sarung goyor tenun. Jadi secara tidak langsung usaha, kalau menyebutkan satu persatu lebih dari jumlah jari. Oh nggak apa-apa dong, sebutin aja. Cuma itu kan ada asal usulnya. Iya. Jadi asal usulnya ada beberapa, karena mohon maaf saya itu seorang dewan, saya punya tim relawan atau teman-teman yang masuk dalam tim pengurus partai atau non partai. Nah, tentunya ketika saya bersilaturahmi ada keluhan-keluhan dari teman-teman, saya bukan berarti saya harus memberi solusi dengan memberi uang, tapi saya ingin mendidik teman-teman itu bahwa uang itu akan datang ketika kita mau berusaha. Betul. Tentunya dalam bentuk ya sesuai keahliannya. Saya tanya sesuai keahliannya. Kalau keahliannya tukang kayu, saya datangkan kayu. Kalau keahliannya tukang tani, saya carikan lahan. Kalau keahliannya atau kesenangannya beternak, lah ternak apa dulu? Nanti saya modeli bibitnya. Nah di situ kita bisa melihat seberapa jauh teman-teman kita mau berusaha dan seberapa jauh dia bertanggung jawab. Ya tentunya arahnya mendidik. Gitu. Oke. Dan pastinya ini adakah kendala dalam melaksanakan usaha itu Pak? Ya tentunya banyak. Karena salah satunya. Ya salah satunya kadang banyak masalah menghubungi saya nggak ngasih solusinya uang juga.
Nah, kita cari solusi dengan usaha. Ada yang menerima modal tidak dibelanjakan, ada yang modal saya belanjakan ternyata kurang bertanggung jawab, ada yang hanya sekedar ngomong saja ya ada. Artinya ya banyak liku-likunya. Oke. Kemudian ini buat usaha yang sudah Bapak geluti sekarang, kayak yang tadi ternak kambing ya, itu sudah kemana aja? Apa udah pernah dijual sampai keluar kota atau sampai ke luar negeri? Kalau keluar kota, Jawa Barat, Jawa Timur itu sudah langganan. Sudah langganan. Itu berapa tahun itu Pak menggeluti peternakan kambing itu? Iya, karena berawal saya jadi belantik. Dulu saya ketika jadi honorer itu setelah saya mengajar, saya mencarikan kambing untuk beberapa teman pembeli. Ya tentunya kalimatnya kita belantik lah. Iya. Kemudian dari prosesnya itu saya punya kenalan beberapa juragan-juragan. Ya. Apalagi sekarang kita sudah didukung oleh teknologi modern. Betul. Ada media komunitas sosial, ya media sosial, ada komunitas, ada kumpulan dan sebagainya. Bahkan ada beberapa juragan yang dari Lumajang, Blitar itu berapa kali ke rumah saya tapi belum ketemu orangnya. Dan transaksinya sudah ratusan juta. Waduh. Tapi belum ketemu orangnya. Betul. Iya. Jadi ketika saya kunjungan, beliaunya ngirim. Iya. Ya, alhamdulillah lagi kita hidup di dunia yang modern, Betul. transfer dan sebagainya. Lebih mudah ya. Iya. Kenapa mereka percaya? Lah kebetulan saya DPR, nggak mungkin DPR bohong. Kalau ada DPR bohong berarti kurang ajar kan. Tapi ada ya. Ya, kalau ini mah enggak. Ya, artinya itu introspeksi saya juga kan. Iya, betul. Untuk saya biar lebih ke tingkat hati-hatian saja. Betul sekali. Begitu. Betul. Nah ini Anda udah pernah nyoba sesuatu yang mungkin saya pengen keluar dari zona nyaman saya. Pernah nggak nyoba kayak gitu? Zona nyaman. Iya, keluar dari zona nyaman. Ini kan Bapak kan udah seneng nih sama ternak kambing gitu. Kira-kira ada nggak nih tujuan saya pengen keluar dari zona nyaman? Kira-kira apa? Wah, sering. Apa itu? Contohnya saya mendirikan konveksi. Konveksi? Jadi dari modal beli bahan, saya kasihkan pada satu tim. Yeah. Tim saya, tim relawan saya. Kan banyak itu yang tukang jahit. Yeah. Saya tanya, sampai kapan kamu mau jadi tukang jahit? Iya. Ya sekali-kali jadi bos kayak apa? Oh iya Pak, siap. Saya tatakan dan sebagainya. Tapi kadang tidak bertanggung jawab. Tapi ada yang bertanggung jawab. Ya masing-masing loh. Dari hal itu kan saya mencoba. Ternyata ya memang kembali lagi usaha itu kalau bisa kita merasa cinta. Betul. Merasa memiliki. Betul. Nah hubungannya dengan kesenangan dan hobi. Betul sekali. Nah kebetulan saya senangnya sama kambing. Senangnya sama kambing. Terus menghasilkan ya Pak? Ya besar begitu. Ya. Walaupun saya tidak makan. Karena tidak saya kan vegetarian. Oh gitu. Oh. Jadi saya ternak ayam, bebek, mentok, terus burung. Itu kenapa Anda memilih vegetarian? Apa mungkin Anda ada sesuatu yang memang nggak boleh pantangan atau gimana? Enggak sih. Atau memang pengen hidup sehat aja? Ya. Atau memang biasanya kan takut dengan yang disembelih-sembelih itu saya takut ya? Kalau disembelih saya takut, tapi kalau makan sebenarnya enggak. Karena ini kan baru berjalan 4 tahun. Oh, berarti baru 4 tahun ini ya? Iya. Kirain saya dari kecil. Enggak. Baru 4 tahun. Ya diniati biar belajar mengendalikan diri saja. Oh, toh gitu. Saya seorang DPR, godaannya bukan biasa. Ya, betul sekali. Bukan biasa lah. Luar biasa. Makanya butuh cara yang luar biasa pula untuk mengatasinya. Iya. Betul sekali. Oke. Ini saya pernah dengar Anda dulunya itu pernah jualan pempek, terus kemudian nasi goreng, terus banyak sekali. Betulkah itu? Betul. Jadi setelah saya SMA, saya lulus pingin kuliah kan nggak punya duit. Iya. Karena dari SMP, SMA saya daftar sendiri atas kehendak saya sendiri. Walaupun sampai ke rumah ketika ngomong sama orang tua dimarahin. Iya. Ya dimarahin karena memang orang tua nggak punya duit. Jadi seakan-akan ketika saya sekolah itu menyiksa orang tua. Beban orang tua gitu ya? Beban orang tua. Dari hal itu saya berhenti 1 tahun berkelana. Berkelana. Kemana itu Pak? Ya sesampainya terus jadi pelayan toko, nggak betah, pindah lagi dagang pempek.
di depan Trisakti saya pernah. Terus setelah empek-empek saya pindah lagi ke Sunter, saya jualan nasi goreng. Walaupun kalau ketemu teman di kampung saya lari. Kenapa Ya, itu bisa lari? Malu? masih punya malu saya di perantauan. Masih punya rasa malu? Karena pernah, ya? ya, pernah ada yang manggil, ternyata teman SD, saya pura-pura nggak tahu aja lah. Gitu. Ya. Aduh, pengalaman yang paling asik di mana itu Pak? Saat Anda pernah berusaha keras seperti itu? Ya, pengalaman paling asik ketika saya setelah dari Jakarta saya merantau ke Surabaya, kulit bangunan. Ya secara tidak sengaja lagi saya naik bis terus nyasar ke Semarang. Nah, nyasar ke Semarang, nyasarnya di kampus IKIP PGRI. Saya nggak ada niatan daftar kuliah di IKIP, kebetulan kesasar sampai ke situ. Akhirnya daftar dengan uang pas-pasan. Nah, untuk modal nekat itu ya? Iya. Ya mungkin ya kehendak Tuhan ya. Bahkan sampai menentukan jurusan saja saya ambil pulpen, tak jatuhkan, jatuhnya di mana. Nah, itu jurusan saya berarti sampai segitunya. Aduh, ini zamannya SMA nih pasti jawabannya mana pakai pulpen aja. Ya karena memang pingin kuliah tapi nggak tahu arahnya kemana sih. Tidak ada yang mengarahkan. Ya. Akhirnya ke jurusan apa itu Pak? Pertama bahasa Inggris. Wah, bahasa Inggris. Oke. Terus kedua matematika, yang ketiga biologi. Nah, dari tiga itu dites saya lulus semua. Cuman yang jadi penentu sekarang adalah bayar daftar ulangnya. Betul. Ya saya ambil yang termurah kan begitu. Yang termurah, ya. Dari tiga jurusan itu akhirnya saya ambil biologi. Biologi ya. Yang terjangkau lah. Terjangkau. Minimal kan kambing 2 punya bapak saya jual. Pulang walaupun dimarah-marahin. Iya. Terus ini ada pengalaman lucu lagi nih pemirsa ya. Ternyata Bapak pernah ditolak 6 kali ya Pak ya, ngelamar seorang gadis. Betul gak Pak? Ya Kak, sebenarnya lebih. Itu ketika saya menjadi caleg. Jadi ketika menjadi caleg kan saya pengangguran. Nah, kata beliau-beliau yang menyuruh saya menjadi seorang, mendaftarkan diri menjadi legislatif, sebelum kamu mengatur orang lain, aturlah dirimu sendiri. Betul. Minimal kamu harus punya istri. Karena usia saya juga sudah 28 waktu 28. Ya, masih muda lah segitu ya. Ya menjelang punah lah. Karena harus berpikir. Ya, dari hal itu saya ambil acak karena kebetulan saya nggak punya pacar. Jomblo. Ambil acak? Iya, ambil acak terdekat. Pacar aja sampai ambil acak? Rumah terdekat. Baru tahu itu. Saya tembak saja. Tembak, saya ngomong sama orang tuanya nggak boleh karena saya pengangguran dan sebagainya. Jarak 2 rumah, 3 rumah, terus pindah desa. Nah ini yang terakhir sama istri saya. Ketemu langsung saya ajak nikah, mau. Itu orang mana itu Pak kalau boleh tahu? Wanarjan Utara, depan Kapolres itu. Oh, Wanarjan Utara ya. Saya belum pernah ke situ. Lah ya. Bisa nyasar ke situ dari mana itu? Ya, dari salah satu teman. Comblangin gitu? Iya, salah satu teman ngaji ngomong. Akhirnya saya menuju ke rumahnya, ya niatan untuk menikah. Dan alhamdulillah diterima untuk yang kesekian kalinya. Niatnya baik, alhamdulillah ya. Padahal nggak jelek-jelek amat loh ya. Dulu saya kurus kering. Dulu saya kurus kering. Kalau sekarang mungkin banyak yang ngantri Pak. Oh. Iya. Yang kemarin menolak saya kan masih hidup semua. Oh iya. Dan masih nginbox semua. Aduh. Dan wajar lah. Ini yang paling asik ceritanya, paling asik ini ya, yang inbox-inboxan itu bahaya ini. Ya, karena mereka tetangga sih. Oh, tetangga, akhirnya kan tak ya? jadikan tim. Oh, jadikan tim. Tim apa itu Pak? Tim penolak lah. Ya artinya kita tetap bersaudara lah. Karena ya mau tidak mau silaturahmi itu kan penting. Iya, betul sekali. Nah ini selain cerita tadi yang ditolak 6 kali, kemudian mungkin ada cerita-cerita konyol yang lain Pak, yang bisa Bapak ceritain? Kalau tindakan konyol itu sebenarnya banyak. Ya termasuk saya melamar anak orang, gadis. Modal nekat itu ya? Modal nekat, saya dibilang konyol, dibilang gemblung, dibilang sableng itu ya. Ya hampir semuanya mengatakan itu. Termasuk saya mencalonkan diri menjadi calon legislatif dalam kondisi tidak punya uang 1000 perak pun. Karena waktu itu saya
lagi manen padi. Itu usia berapa itu, Pak? 28. 28 ya. 28. Anda mencalonkan diri untuk menjadi salah satu anggota dewan seperti itu. Karena saya memutuskan iya, tidak hanya memutuskan iya, berarti pengabdian saya menjadi honorer 4 tahun saya tinggalkan. Dengan mencalonkan diri sebagai legislatif dalam kondisi tidak punya uang dan nganggur. Dan menganggur ya. Ya berarti pekerjaan saya kampanye waktu itu. Iya, 1 tahun. Sibuk kampanye berarti ya. Makanya saja saya minta kampanye sekaligus minta makan. Iya. Ini luar biasa sekali ya cerita beliau ya. Dan terus kemudian Pak nih, di belakang saya ada Yayasan Sabda Manunggal Pemalang. Ini sebenarnya gimana ini Pak? Bisa diceritakan yayasan gimana? Ya, kalau yayasan ini kan cikal bakal saya di sini. Jadi di sini saya memperoleh pengetahuan tentang pendidikan perilaku. Pendidikan perilaku. Ya, yang diajarkan oleh pendiri Yayasan Sabda Manunggal Pemalang. Ya, jadi ya perilaku itu kan ya misalnya saya bertamu seperti apa, saya ada masalah harus bertindak seperti apa. Intinya perilaku yang harus kita lakukan layaknya seorang manusia. Ya tentunya yang berbudaya. Betul. Karena kita orang Jawa ya berbudaya Jawa. Betul sekali. Kan begitu. Betul sekali. Nah, ini untuk motivasi sendiri, Pak. Motivasi yang membuat Bapak bisa menjadi sukses seperti sekarang ini. Motivasinya apa itu? Kalau sukses sih belum. Kalau sukses saya belum bisa menyatakan sukses. Faktanya apa? Saya rumah nggak punya. Orang merendah itu kayak gitu ya, pemirsa. Sumpah, bisa dicek. Saya rumah nggak punya. Mobil nggak punya. Kemarin sempat beli mobil ditarik debt collector, nggak bisa ansuran. Pernah motor dulu juga ditarik debt collector. Jadi kalimat sukses takaran secara umum belum, tapi untuk sukses secara takaran saya berkeluarga ya sudah sukses. Faktanya saya sudah punya anak 2. Begitu. Ini dalam proses untuk menuju sukses pasti ada kendala-kendala yang Anda hadapi ya. Dan pastinya tadi banyak sekali ya Pak. Sekarang berarti saya harus bikin rumah. Bikin rumah untuk anak istri. Untuk anak istri. Biar tidak dikatakan DPR kalah dengan legicot. Ini saya serius apa enggak ini? Serius. Beneran nggak ada rumah ini atau gimana? Serius. Serius. Nggak punya rumah. Saya baru dengar DPR nggak punya rumah, pemirsa ya. Saya penasaran. Jangan-jangan rumahnya banyak tapi beliau masih ngerendah ya. Target pertama rumah, artinya minimal saya bisa membuat nyaman keluarga. Betul. Karena saya punya tanggung jawab untuk kenyamanan istri dan anak-anak saya. Kemarin sempat ya sejak menikah saya kan serumah dengan mertua. Tentunya di situ kan saya harus berpikir lah. Ya mungkin ya kurang ketelitian saya atau kurang gregetnya saya untuk membuat rumah. Ya mungkin ya kalau diniatkan benar-benar ya bisa. Tapi kan keadaan kadang berkata lain. Artinya apa? Kadang saya punya uang 10 juta nih. Ya. Tiba-tiba ada 2 orang ngeluh ABCDE yang tidak bisa saya tunda. Menurut saya, ya. Mau tidak mau saya kasihkan. Wow. Lebih baik saya menahan lapar daripada mereka atau saudara saya yang pernah menolong saya lapar. Minimal saya balas budi, minimal itu. Berarti ini banget, sosialnya tinggi sekali ya Bapak ini ya. Kebetulan saja. Jiwa sosialnya sangat tinggi, jadi beliau lebih mengorbankan diri sendiri ya daripada orang lain. Kebahagiaan diri sendiri itu dikorbankan. Iya. Wah. Ya lebih baik mengorbankan diri daripada dikorbankan. Sama aja bunuh diri ya Pak. Jadi Bapak kan ini sekarang ini menjabat sebagai salah satu anggota dewan. Kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk Kota Pemalang ini, Pak? Ya, karena saya wakil rakyat ya, tentunya harus mengetahui kondisi rakyat Pemalang pada saat ini. Ya kita bukan rahasia umum lah. Ya.
Kita masalahnya itu satu infrastruktur. Infrastruktur ya. Jalan. Kemudian kita juga menyandang baru-baru ini menyandang miskin ekstrim. Miskin ekstrim Ya, ya. Pemalang miskin ekstrim. Kemudian ya kita bicaranya masalahnya. Tentunya ada Betul. kelebihannya. Kelebihannya kita salah satu penyandang pangan tingkat 2 se-Jawa Tengah. Dari hal itu banyak hal yang harus saya lakukan. Contohnya saya mendekat kepada masyarakat yang mau, karena PR kita sebenarnya pola pikir. Ya. Yang mau merubah pola pikir. Contoh yang tadinya buang sampah sembarangan tidak mau. Makanya saya mendirikan Pempes. Pempes itu berarti perkumpulan masyarakat peduli sampah. Oke. Itu saya gerakan, bahkan saya ajak untuk memelihara sungai. Saya kasih kerambah ikan. Tujuannya bukan masalah ikannya, tujuannya biar masyarakat tidak membuang sampah kalau sampah itu berbahaya, dan tentunya karena ada ikan. Kalau nggak ada sesuatunya pasti mereka sembarangan. Itu salah satunya. Itu hanya sebuah metode. Kemudian bertani terpadu berarti ketika petani itu harus memiliki ternak. Jadi ketika pulang dari sawah membawa pakan. Nah, pekerjaannya tani, ternaknya adalah tabungan. Itu salah satu untuk memberi solusi kalimat miskin ekstrim itu. Dan untuk infrastruktur kita sudah galangkan dari legislatif dan eksekutif. Dari pokir kita bersatu dengan eksekutif. Cuma ada beberapa hal yang perlu kita utamakan. Semuanya penting, tapi ada yang terpenting. Apa itu, Pak? Ya jalannya maksudnya. Karena kerusakan banyak, tentunya kan penting semua ini. Tapi kan ada yang dipentingkan, yang mereka diutamakan lah. Tentunya jalur pertanian, jalur perdagangan, jalur pendidikan. Jadi untuk warga Pemalang ya jangan pesimis atau jangan berkomentar lebih ketika ada jalan yang rusak berlebihan. Bukan berarti kita tidak memikirkan, tidak. Tapi memang kondisi keuangan kita sangat terbatas dengan adanya pandemi. Pemerintah tetap memikirkan yang namanya infrastruktur. Hanya saja kita harus bertahap mengatasi masalah-masalah itu. Dilihat dari parameternya, yaitu tadi tingkat kepentingannya. Gitu. Oke. Kemudian ini Pak, melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Seperti yang tadi Bapak ceritakan, Bapak ini kan membudidayakan kambing ya Pak, peternakan kambing. Ini udah sampai berapa banyak nih Pak sekarang ini? Kalau banyaknya saya lupa. Banyaknya lupa. Saking banyaknya. Ya, 100 ada itu 100? Lebih. Kayaknya ada. Lebih. Wow. Karena ya kan beranak. Jadi ketika tim. Itu lokasi di mana saja itu Pak? Saat di rumah orang tua, satu sebagai titik kembang berarti. Atau pusat lah. Jadi keluar masuknya barang ya di tempat saya. Walaupun nanti keluar ke cabang-cabang yang lain. Ya, di lain kecamatan ada, lain dapil ada. Jadi bukan mengembangkan di dapilnya sendiri enggak. Tapi siapapun yang mau beternak dan kebetulan saya ada di kandang rumah ya intinya di titik kembangnya kok ada pusatnya, ya silakan diambil. Gitu. Nah, kelemahan saya sekarang itu tidak tahu berapa jumlahnya. Karena kadang ada yang ngambil, tapi saya posisinya di luar kota. Berarti nggak pernah ngecek stok ya? Enggak. Stok yang masih hidup berapa? Tapi kadang ya ada yang hilang ada. Ada yang hilang? Ada. Karena itu ngambilnya kadang lewat siapa. Kebetulan yang di kandang kan orang lain. Terus pamit lah. Kadang yang dipamiti lupa. Kadang kan bapak, kadang tetangga.
tingkat kontrolnya masih lemah. Ya, itu untuk introspeksi saya ke depan. Tapi enggak apa-apa. Kalau memang jatahnya hilang ya hilang. Jatahnya balik ya balik. Enggak usah khawatir. Toh hilang satu lahir 1000. Wah, kan begitu prinsip luar kita. biasa sekali ya Bapak ya. Diniati sedekah saja. Wah, sedekah setiap hari hilang lumayan. Itu pernah terjadi Banyak. kan, pernah terjadi. Saya sampai per hari motong kan pernah. Jadi kandang baru, anak kandang berarti yang menjaga kandang. Ya. Mungkin ada yang bisa Anda sampaikan untuk pemirsa? Ya. Terima kasih kalau hal yang perlu dimengerti, khususnya karena posisi saya kan sebagai seorang wakil rakyat. Ya, Yang betul namanya sekali. wakil itu ya tidak hanya enaknya saja. Betul. Segala sisi harus saya mewakili. Contoh, ada masyarakat Pemalang yang tidak punya rumah, saya sudah mewakili. Contoh, ada petani, ya saya sudah mewakili. Kemudian prinsipnya dimanapun tempat berbuat baik. Karena apa yang kita lakukan sekarang itu menentukan hari ini, menentukan esok, menentukan lusa. Jadi yang saya peroleh adalah hasil kebaikan nenek moyang saya, mbah-mbah saya, atau orang tua saya. Lah begitu juga saya akan, perbuatan saya akan menentukan nasib anak cucu saya. Lah apapun yang kita berbuat, berpikirlah sejauh itu dan sedekat sekarang. Harus ikhlas setelah hasilnya. Nah, jadi hasil itu kan takarannya bukan orang lain, tapi diri kita. Kenapa tidak berhasil dalam menggapai sesuatu? Berarti ada masalah pada diri kita, bukan orang lain. Dan Baik, pastinya iya. ikhlas ya, kata Bapak, bener ikhlas gitu. Oke, kalau gitu ya, terima kasih buat sore hari ini. Dan nanti kita jumpa lagi. Kalau gitu saya Nana Zen pamit. Resmanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tilik Desa.